Ibu-ibu tahu nggak fungsi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan bumi, ya. Bumi yang sudah mati, kering, lalu kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka untuk menghidupkan bumi. Dari hujan itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala biji-bijian. Maka tumbuhlah daun-daunan, tumbuhlah pohon-pohonan melalui hujan. Maka setiap daerah yang kering, gersang, kalau sudah datang hujan, itu langsung hijau daerah itu. Karena membawa biji-bijian yang bisa ditumbuhi. Padang pasir itu dahulunya tanah yang subur, hijau. Kemudian karena musim panas, lalu kemudian hujan susah turun di situ. Maka menjadi gurun padang pasir. Kalau di Indonesia bisa seperti itu, nggak bisa. Kalau jarang sekali hujan. Jadi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berkah. Kalau dia dari bawah, dia mengeluarkan keberkahan mata air kan. Tapi karena masyarakatnya tidak beriman dan bertakwa, maka kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebalikan daripada itu. Apa kebalikan dari keberkahan? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak beriman dan bertakwa. Tapi karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada namanya mihrab Maryam. Mihrabnya disuruh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diberikan keturunan dalam keadaan suci. Kalau kini kan ada orang menganggap anaknya tidak punya lagi, lalu kemudian dianggap seperti Maryam. Coba yang kan ibu. Ya, anaknya hamil, lalu kemudian dianggap seperti Maryam. Padahal bukan hanya dihamili orang. Nah, Maryam itu bukan dihamili, tapi ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Makanya tetap, maaf ibu, sampai ini melahirkan Maryam itu dalam keadaan perawan. Jadi di Mekah itu namanya ada sumur, namanya sumur Rum. Ya, kalau pernah melihat sumur Rum, atau namanya sumur Usman. Dulu namanya sumur Rum, sumur Usman, kemudian namanya sumur Rum. Sumur itu dibeli oleh Usman, karena dulu sumur itu dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi setiap orang yang mengambil air di situ, itu dijual mahal oleh orang Yahudi. Sehingga kaum muslimin susah beli air. Lalu kemudian dibalilah oleh Utsman sumur itu. Tapi orang Yahudi itu tidak mau menjual seluruhnya, dijual separuh. Oke, dibalilah oleh Utsman dengan harga yang mahal. Lalu, tapi Utsman tidak mengambil manfaat dari air itu, diwakafkan kepada kaum muslimin. Setiap air yang di hari ini jatah orang muslim, jatah Utsman, besok jatah orang Yahudi. Hari ini jatah Utsman, besok jatah orang Yahudi. Yang hari ini jatah Utsman diambil oleh kaum muslimin secara keseluruhan, gratis. Mereka tentu mengambil air secara kebutuhan beberapa hari ke depan. Besoknya tidak ada yang beli air ke orang Yahudi, karena sebelumnya telah gratis oleh Utsman. Sehingga berbulan-bulan orang Yahudi itu tidak ada penglaris, tidak ada jual beli. Sehingga ujung-ujungnya sumur itu jual oleh Utsman keseluruhan. Tapi Utsman tentu tidak mau membeli harga sebagaimana harga di awal. Ditawar oleh Utsman dengan semurah-murah mungkin. Dijual oleh orang Yahudi kepada Utsman. Dan Utsman diwakafkanlah sumur itu sampai hari ini orang yang pergi berhaji ke situ mendapatkan minum sumur Utsman. Pahalanya selalu mengalir kepada Utsman. 1400 tahun Utsman bin Affan yang lalu wafat dan pahalanya mengalir sampai hari ini. Coba yang itu namanya pahala jariah.